Pada video kali ini, kita akan membahas tentang production losses di job order costing. Dalam job order costing, ada 3 bentuk production losses atau kerugian proses produksi. Yang pertama disebut dengan scrap. Misalkan di sebuah proses produksi meja kayu, pada saat proses pemotongan kayu, akan muncul serbuk-serbuk kayu. Serbuk-serbuk kayu inilah yang disebut dengan scrap. Serbuk kayu ini tidak dapat digunakan dalam proses produksi, tetapi masih bisa dijual. Misalkan dari proses pemotongan kayu tersebut dihasilkan 10 kg serbuk kayu dan serbuk kayu ini dijual dengan harga $10 per kilo. Maka akan diperoleh hasil penjualan senilai $100. Saat penjualan ini terdapat 4 alternatif pencatatan akuntansi. Yang pertama sebagai other income, sebagai pengurang cost of goods sold, sebagai pengurang factory overhead control, atau sebagai pengurang work in process. Bentuk production losses yang kedua disebut dengan spoiled goods. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bergerak di bidang produksi kursi mendapat pesanan 100 buah kursi dengan total biaya produksi sebesar $3.000. Setelah perusahaan tersebut telah menyelesaikan 10 kursi, ternyata pelanggan melakukan perubahan spesifikasi kursi, sehingga 10 kursi yang tadi dianggap sebagai kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau dikerjakan ulang. Inilah yang disebut dengan spoiled goods. Namun, 10 kursi tadi masih dapat dijual seharga $3. Atau, jika dihitung harga 10 kursi tersebut senilai $30. $30 ini akan mengurangi total biaya produksi sebelumnya sehingga menjadi $2.970. Pada saat seluruh kursi telah jadi, sekaligus dengan pengiriman kursi pesanan ke pelanggan, dengan asumsi harga kursi pesanan sama dengan biaya yang ada, maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Dan jurnal pada saat penjualan kursi yang rusak adalah sebagai berikut. Itu tadi contoh spoiled goods yang disebabkan oleh pelanggan. Ada juga spoiled goods yang disebabkan oleh faktor internal. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama, namun 10 kursi tadi rusak akibat kelalaian pegawai, sehingga perusahaan tersebut masih harus membuat 100 kursi lagi. Maka, kursi yang akan dibuat sebanyak 110 kursi. Dengan total biaya $3.000, maka dapat dikatakan bahwa biaya produksi satu kursi adalah $27, sehingga biaya pembuatan 10 kursi yang rusak adalah $270. Jika 10 kursi rusak ini dapat dijual dengan total harga senilai $30, maka selisih antara biaya dengan harga jual kursi tersebut sebesar $240 yang dicatat sebagai factory overhead control. Pada saat seluruh kursi telah jadi, sekaligus dengan pengiriman kursi pesanan ke pelanggan dengan asumsi harga kursi pesanan sama dengan biaya yang ada, maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Dan jurnal pada saat penjualan kursi yang rusak adalah sebagai berikut. Bentuk production losses yang ketiga disebut rework. Sebagai contoh, perusahaan mobil mendapat pesanan 5 mobil dengan total biaya produksi sebesar $100.000. Setelah selesai, namun belum dikirim ke pelanggan, ternyata airbag dari masing-masing mobil belum dipasang, sehingga dilakukan pengerjaan ulang atau yang disebut dengan rework. Proses pengerjaan ulang ini memakan biaya sebesar $100 dengan rincian $40 untuk biaya material, $50 untuk gaji pegawai, dan $10 untuk biaya lain-lain. Penyebab rework ada 2, yang pertama karena pelanggan, yang kedua karena faktor internal. Jurnal untuk rework yang disebabkan pelanggan adalah sebagai berikut. Dan jurnal untuk rework yang disebabkan oleh faktor internal adalah sebagai berikut. Jadi, ada 3 bentuk production losses, yaitu scrap, spoiled goods, dan rework.